Bersyukur berkaitan dengan satu sikap seseorang, yaitu tertegun. Ketika seorang begitu tertegun akan hal yang begitu baik atau luar biasa, apalagi yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidupnya, atau perolehan dia terima sebagai anugerah yang luar biasa, ia tertegun lalu diikuti dengan hati yang penuh syukur. Namun apakah bersyukur itu hanya berkaitan erat dengan ketertegunan? Tertegun akan karya Tuhan. Atau mungkin ada juga orang yang bersyukur demi supaya orang lain yang tertegun kepada ucapan syukurnya. Ini perihal lain lagi. Bersyukur bukan demi nama Tuhan dimuliakan, tapi bersyukur demi orang lain mengagumi kita yang bersyukur. Ini bersyukur yang berpusat kepada diri sendiri, berpusat agar diri yang diakui, dipuji, atau dianggap orang yang begitu rendah hati dan suka bersyukur. Jelas pandangan-pandangan ini berkaitan dengan bersyukur perlu kita tata dan perlu kita pertajam lagi serta perjelas lebih baik, agar kita bisa melakukan syukur yang benar di mata Tuhan, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Supaya bersyukur bukan sekedar menjadi sebuah ketertegunan, tapi sebuah kebangunan. Orang menjadi terbangun oleh syukur kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat di dalam Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 14 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ungkapan ini berasal dari mulut Rasul Paulus dalam mengajarkan jemaat di Korintus berkaitan dengan satu karunia yang diperdebatkan, yaitu mengenai berbahasa roh. Dan bahasa roh dipandang oleh sebagian orang pada waktu itu yang mengagung-agungkan karunia bahasa roh, menganggap itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semua orang. Dan karunia itu dipandang lebih baik dari segala karunia yang lain, karena secara spektakuler orang bisa berbahasa roh. Bahasa yang tidak dapat dan tidak mudah dimengerti oleh manusia secara wajar. Dan karena itu Paulus mencoba meluruskan dan menjelaskan bahwa karunia-karunia yang Tuhan berikan itu beraneka ragam dan bukan hanya berbicara bahasa roh. Karena kalau orang berbicara berbahasa roh, itu seringkali menjadi sebuah bahasa yang bukan untuk membangun orang lain. Itu hanya untuk kepentingan seseorang berkomunikasi dengan Tuhannya dalam bahasa roh, yaitu berbicara kepada roh dan di dalam roh. Tetapi yang Paulus ingin tunjukkan adalah bahwa bukan ia katakan bahasa roh itu salah, tapi dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih penting, yaitu bahwa segala karunia yang Tuhan berikan itu harusnya direspon dengan ucapan syukur agar orang lain terbangun. Jadi bukan sekedar sebuah ungkapan berbahasa yang demi kepentingan diri sendiri. Begitu pula dalam hal ucapan syukur. Karenanya Rasul Paulus menyinggung tentang ucapan syukur dalam ayat 17. Sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik. Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang katanya bisa berbahasa lain atau berbahasa roh itu, memang itu sangat baik. Tetapi Paulus meluruskan, apakah yang sangat baik itu bisa membangun orang lain? Orang bisa mengerti apa maksud Tuhan lewat bahasa itu. Begitu pula bahasa ucapan syukur kita. Memang kalau itu diucapkan dengan sangat baik, rangkaian kata-kata yang begitu indah, mungkin itu bisa jadi keagungan bagi si pengucapnya atau orang yang mengatakannya. Tetapi belum tentu itu membangun orang lain. Karenanya Rasul Paulus mencoba meluruskan bahwa pengucapan syukur yang baik dan benar itu, yang bukan sekedar sangat baik tapi sangat benar, adalah pengucapan syukur yang membuat orang lain terbangun oleh ucapan
ucapan syukur itu. Di sini kita belajar lagi tentang perihal mengucap syukur yang benar, yang bukan sekedar asal bunyi seperti yang kemarin kita bahas, tetapi sesuatu yang berbunyi nyaring sampai orang lain terbangun imannya. Bukan sekedar orang bersyukur tertegun akan karya Tuhan, walaupun ini hal yang wajar dan sangat lumrah. Bersyukur karena kagum akan kerja Tuhan, tertegun untuk karya penyembuhan atau karya pemulihan Tuhan, atau karya-karya tangan Tuhan yang lain. Begitu pula bersyukur itu bukan saja untuk membuat tertegunnya kita kepada Tuhan, tetapi juga membuat orang lain tertegun oleh kita. Seringkali kita berpikir bahwa ucapan syukur itu membuat orang menjadi mengagumi kita, membuat orang menjadi merasa, wow, orang ini luar biasa ya, dia tahu berterima kasih, dia suka bersyukur. Sebenarnya bukan itu untuk tujuan kita bersyukur. Bukan supaya kita tertegun akan karya Tuhan semata, atau apalagi membuat orang lain tertegun oleh ucapan syukur kita. Tetapi bersyukur yang benar adalah justru dampaknya, bukan sekedar tampaknya. Apa dampaknya dari ucapan syukur yang benar? Yaitu orang terbangun imannya. Orang lain bukan saja kagum dengan kata-kata kita, kagum akan ketertegunan kita, kagum akan bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata yang begitu indah dalam ucapan syukur kita, atau kagum akan karya Tuhan, tertegun untuk segala kebaikan Tuhan. Tetapi ucapan syukur yang berradiasi luar biasa itu adalah ucapan syukur yang menyebar dan membangun iman orang lain. Ini tujuan kita bersyukur. Jadi begitu kompleksnya bersyukur bukan semata untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk orang lain terbangunkan lewat kesaksian hidup kita. Karena pada saat kita bersyukur, sebenarnya kita sedang memasyurkan nama Tuhan, dan disitulah sebenarnya orang terbangun imannya. Kita bisa melakukan ini itu, kita bisa memperoleh ini itu, kita bisa mencapai ini itu, semua karena karya Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Ini yang menyebabkan orang bisa terbangun imannya. Begitu pula pada saat dimana kita mungkin sedang sulit bersyukur, tetapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan tulus, dengan jujur. Ini akan membuat orang terbangun imannya. Melihat betapa harusnya kita bersungguh tetapi kita bisa bersyukur, itu adalah sungguh kekuatan Tuhan, dan orang menjadi terbangun imannya melihat bagaimana Tuhan bekerja menguatkan kita yang lemah. Mari kita belajar lagi bersyukur yang benar, memuliakan nama Tuhan dengan ucapan syukur yang memperkenalkan hati Tuhan dan membangun iman sesama kita. Orang percaya di sekitar kita melihat Tuhan di balik ucapan syukur kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin.